Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Dari depan saya mewakili seluruh rekan-rekan panitia mengucapkan selamat datang. Dalam beberapa hari terakhir ini selalu ada pertanyaan yang muncul kepada kami saat sedang mengadakan kunjungan adalah, Mas, bagaimana dengan gereja yang benar? Baik, 2 hari lalu atau hari kemarin saya berkunjung dan bertemu dengan Bapak Nugroho dengan Pak Kus. Salah satu pertanyaan dari Pak Kus adalah, kapan kita membahas gereja yang benar? Dan tentunya adalah malam hari ini adalah jawabannya bila mana Bapak Ibu sekalian rindu untuk mengetahui manakah gereja yang benar. Namun saya mengingatkan setiap malamnya kami akan memberikan panduan belajar Alkitab gratis yang tentunya adalah meringkaskan pelajaran yang kita bahas setiap malamnya. Dan bila mana Anda mengisi setiap pertanyaan yang ada dan jangan lupa serahkan di akhir seminar kita pada tanggal 11 Juni kepada panitia. Dan kami akan menyediakan satu hadiah Alkitab yang menarik. Dan Bapak Ibu sekalian, bila mana Anda memiliki anak kecil di rumah, tolong bawa. Karena kami rindu program anak-anak yang kami sediakan di sebelah kiri ruangan saya atau sebelah kanan dari Bapak Ibu sekalian, ada satu program anak-anak yang tentunya akan begitu baik untuk anak-anak kecil kita. Dan untuk yang akan datang pada hari Minggu malam, kalau Bapak Ibu memperhatikan gambar di sebelah kanan dan sebelah kiri saya, dengan sebuah pulau, saya kurang tahu ini pulau asli atau hanyalah sebuah rekayasa dari teknologi, sebuah pulau dengan bentuk hati seperti ini. Kira-kira judul pelajaran kita besok malam tentang apa? Baik, ada yang bisa menebak judul pelajaran kita besok malam tentang apa? Ya, judul pelajaran kita besok adalah tentang libur, dan kita akan pelajari di rumah kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, adalah waktu yang tepat besok malam kita boleh sama-sama mengulangi setiap pelajaran yang kita telah ikuti selama 1 minggu terakhir ini. Lalu kapan kita akan berjumpa? Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melihat kepada tayangan selanjutnya atau topik hari Senin, kalau Anda perhatikan ini, tahun 2008 yang lalu, 17 April, salah satu majalah terkenal dunia memuat satu artikel dengan gambar Paus Benediktus yang telah mengundurkan diri sekitar beberapa tahun yang lalu. Dan dalam gambar yang lebih besar, dia mengenakan sepatu warna merah. Dan dalam majalah itu dituliskan, tampaknya setiap yang dipakai oleh Paus memiliki makna dan sejarah. Siapa yang ingin rindu mengetahui apakah arti dari sepatu merah yang dipakai Paus ini? Jika Anda rindu untuk mengetahui, jangan lupa datang pada hari Senin malam, ada satu topik dengan satu judul yang sangat menarik, Misteri Babylon, pelacur berbaju kirmisi di kitab Wahyu. Dan di manakah kita akan mengadakan acara pada hari Senin malam? Yang saya bisa pastikan bukanlah di ruangan ini. Nanti di akhir acara, Saudara Edmund Haryanca akan memberitahu kepada kita di manakah acara pertemuan kita pada hari Senin malam yang akan datang. Dan pada hari Selasa malam, ada satu topik dengan satu judul, Rahasia Kemakmuran dan Keamanan Keuangan. Kita tentunya sekarang disibukkan dengan berbagai macam pengajaran yang bernama Prosperity Gospel. Dan saya perhatikan bukanlah pengajaran yang sehat, tapi tentunya kita rindu untuk makmur, bukan? Dan bila mana Anda rindu untuk makmur secara alkitabiah, jangan lupa kita untuk datang pada hari Selasa malam. Dan untuk mulaikan acara kita pada malam hari ini, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu tema kita. Lihat wajah-Nya yang mulia.
kami datang kepadamu, memohon tuntunanmu supaya kami boleh mengerti pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan bila mana kami menerima satu pekabaran yang begitu indah, yang kami akan pelajari pada malam hari ini, tolong bukakan hati kami. Bila mana kami memiliki hati yang keras, Tuhan boleh lembutkan. Terima kasih Bapa, Roh Suci-Mu akan menuntun kami. Itulah yang menjadi pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian, dan pelajaran kita malam hari ini dengan satu judul, Wanita di Atas Bulan. Beberapa tahun yang silam diterbitkan sebuah buku dengan judul The End of Religious Controversy. Tepat di halaman yang ke-95 dituliskan demikian. Ada satu penyelidikan yang harus dilakukan, yaitu manakah gereja yang benar. Dengan menyelesaikan satu pertanyaan itu, Anda dengan satu kali akan memberikan jalan keluar untuk semua pertanyaan tentang kontroversi keagamaan yang pernah terjadi dan yang paling menggoncangkan. Dalam buku ini dikatakan ada begitu banyak kontroversi seputar keagamaan. Namun semua kontroversi ini akan selesai bila mana kita dapat menjawab satu pertanyaan, manakah gereja yang benar? Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 40.000 denominasi gereja di seluruh dunia. Dan menjadi pertanyaannya adalah, dari sekitar 40.000 ini, berapa banyak gereja yang benar? Ketika saya dihadapkan pada pertanyaan ini, sepertinya seolah-olah mencari jarum di antara tumpukan jerami. Namun berapa banyak gereja Tuhan yang benar di akhir zaman ini? Rasul Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 4 dan ayat yang kelima, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Alkitab menjelaskan kepada kita hanya ada satu konsep hubungan dengan kebenaran. Mengatakan bila mana ada berapa iman, hanyalah satu iman. Sehingga kalau kita mengatakan, ya saya melakukan seperti yang saya imani. Lalu orang lain mengatakan dengan cara yang berbeda, saya melakukan yang ini karena memang iman saya berkata demikian. Tetapi tidak dengan Alkitab. Firman Tuhan mengatakan hanya ada satu konsep di dalam firman Tuhan sehubungan dengan kebenaran. Ada satu iman, satu Tuhan, dan satu baptisan. Lalu apa yang dimaksud dengan satu tubuh? Rasul Paulus mengatakan dalam Kolose 1 ayat yang ke-18, dialah Yesus kepala tubuh, yaitu jemaat. Dengan demikian, apakah yang dilambangkan dengan tubuh? Jemaat atau gereja? Tubuh di dalam Alkitab adalah lambang daripada jemaat atau gereja. Saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang menganggap agama seperti halnya dengan harta. Kalau harta kadang-kala diwariskan dari nenek buyut kepada orang tua, lalu kepada cucunya, lalu kepada cucu buyutnya, itulah harta. Namun ternyata ada begitu banyak orang yang menganggap agama sama seperti harta. Orang mengatakan, saya menjadi anggota gereja ini oleh karena kakek buyut saya berada di gereja ini. Lalu, saya menjadi anggota gereja ini karena tidak hanya kakek buyut saya, orang tua saya, ayah saya, bahkan ayah dan ibu saya bertemu pula di gereja ini. Bahkan saya hampir dilahirkan di gereja ini pula. Lalu dia juga mengatakan, kakak-kakak saya, adik-adik saya ada di gereja ini. Sehingga tidaklah ada alasan yang tepat untuk saya keluar daripada gereja ini. Kita lihat banyak orang yang mengatakan agama atau gereja seolah seperti sebuah harta yang diwariskan. Atau mungkin contoh yang lain. Orang mengatakan, mengapa saya adalah Buddha? Karena kakek saya Buddha. Bahkan sebelum kakek saya, kakek dari kakek saya adalah Buddha. Dan saya adalah generasi ke-6, dan maka saya haruslah menjadi orang Buddha. Saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa agama seperti hanya dengan warisan. Lalu fakta yang lain mengatakan, bila mana satu agama yang punya satu tempat ibadah yang besar dan pengikut yang banyak, mereka mengatakan itu sudah pasti benar. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3.
Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-13, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan sedikit atau banyak orang yang mengikuti jalan kebinasaan ini, ada banyak. Sehingga kita boleh simpulkan, ternyata mayoritas bukanlah jaminan bahwa gereja atau sebuah agama adalah agama yang benar. Dan apa yang dikatakan di ayat yang ke-14? Kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Ada satu jalan yang menuju kepada kehidupan, dan itu adalah jalan yang sempit dan sesak, dan hanya sedikit orang yang melewati atau memilih jalan itu. Ternyata Alkitab melalui Yesus memberikan satu prinsip kepada kita, minoritas belum tentu adalah menuju kepada kebinasaan. Lalu apakah artinya kita harus buat gereja yang kecil? Yang mungkin dari tampungnya 5 orang lalu kita sesali dengan 50 orang, tidaklah seperti itu yang dimaksud dalam ayat ini. Pada pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana saya bisa menemukan gereja yang benar? Lalu pertanyaan yang lain, apakah mungkin saya bisa menemukan gereja yang sempurna? Tetapi kenyataannya, apakah saya sempurna? Saya bukan orang yang sempurna. Kalau saya menemukan gereja yang sempurna, tetapi kalau saya sendiri tidaklah sempurna, jangan sampai nanti gereja menjadi cacat oleh karena saya. Bapak Ibu sekalian, ini tidaklah demikian. Sekali lagi pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa menemukan gereja yang benar? Tentunya hanyalah berdasarkan apa? Firman Tuhan. Lalu pertanyaan yang lainnya, apakah sungguh Kristus memiliki gereja yang benar di dunia saat ini? 1 Timotius 3 ayat yang ke-15, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Rasul Paulus memberikan jawaban kepada kita, apakah ada gereja yang benar? Dia mengatakan, ada satu jemaat dari Allah yang hidup. Rasul Paulus menjawab untuk kita, gereja yang benar adalah memang ada. Namun kita perhatikan, apakah yang menjadi dasar daripada gereja yang benar? Adalah kebenaran. Sehingga gereja yang benar haruslah menjadi pembela kebenaran. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa menemukan gereja yang benar? Apakah berarti sebuah gereja yang dengan bangunan yang menjulang tinggi, gereja dengan bangunan yang indah dan sanggup menampung ribuan banyak orang? Apakah sudah pasti adalah gereja yang benar? Atau mungkin dengan satu kualitas seni yang paling tinggi, apakah sudah berarti itu adalah gereja yang benar? Tidaklah demikian. Sekali lagi kita hanya bisa temukan gereja yang benar berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Saudara sekalian, malam hari ini kita akan mempelajari khusus kitab Wahyu. Dari sekian banyak nubuatan yang ada di dalam kitab Wahyu, ada 2 pasal yang menyatakan nubuatan sehubungan dengan perempuan. Namun pertanyaannya adalah, melambangkan apakah wanita di dalam nubuatan Alkitab? Wanita adalah lambang gereja. Apakah benar demikian? Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua, 1, 2, dan 3. Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita telah dipertunangkan kepada satu laki-laki, dan kita adalah perawan yang suci, dan Yesus adalah mempelai laki-lakinya. Dengan demikian, jemaat adalah dilambangkan oleh wanita. Atau dengan kata lain, kita bisa menemukan wanita adalah simbol daripada gereja. Lalu, apabila wanita yang suci melambangkan gereja yang seperti apa? Tentunya adalah melambangkan gereja yang murni. Namun bila mana wanita yang tampak seperti pelacur seperti ini melambangkan gereja yang murtad, dan kitab Wahyu menamainya sebagai gereja Babel. Baik, malam hari ini kita tidak akan mempelajari keduanya sekaligus, tapi saya rindu memberikan satu pelajaran, apakah gereja yang benar. Gereja yang benar dilambangkan oleh wanita yang suci. Mari kita buka dalam Wahyu pasal 12
Wahyu 12 ayat yang pertama, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Wahyu 12 ayat yang pertama menampakkan satu penglihatan kepada Yohanes. Ada satu orang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di atas kakinya, dan di atas kepalanya ada berapa mahkota? 12 mahkota. Alkitab selalu erat dengan angka 12. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, ada berapa jumlah suku Israel di perjanjian lama? Ada 12. Dan dari 12 suku Israel inilah yang kemudian membentuk bangsa Israel. Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan atau umat pilihannya. Tetapi apakah mereka menerima Yesus sebagai juru selamatnya? Secara bangsa, Israel menolak Yesus sebagai juru selamatnya. Dan dengan alasan yang demikianlah kemudian Tuhan menolak bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi setelah mereka ditolak sebagai umat pilihan Tuhan, yang daripada 12 suku Israel, kemudian ada angka 12 lagi. Siapakah itu? 12 murid Yesus. Dan melalui murid Yesus inilah kita akan temukan bagaimana gereja Tuhan yang benar sanggup berdiri dari 2000 tahun silam saat para rasul masih hidup hingga tahun ini di tahun 2016. Namun kita akan lihat kembali Wahyu 12 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Oke, saya akan memberikan satu pertanyaan. Menurut Wahyu 12 ayat yang kedua, bagaimanakah kondisi perempuan ini? Ya, bagaimanakah kondisi perempuan ini? Mengandung, dia hamil tua atau hamil muda? Mengapa hamil tua? Karena hendak melahirkan seorang anak. Itulah. Wanita di dalam Wahyu 12 ayat yang pertama, dengan berselubungan matahari, bulan di bawah kakinya dan memiliki 12 mahkota di kepalanya, sedang dalam keadaan mengandung dan hendak melahirkan anak yang dikandungnya. Tapi kita lihat apa yang dikatakan di Wahyu 12 ayat yang ketiga. Sepertinya Rasul Yohanes mendapat satu penglihatan yang lain. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Oke, setelah ayat pertama dan ayat yang kedua, Rasul Yohanes mendapat satu penglihatan tentang satu orang wanita yang mengandung. Di ayat yang ketiga, dia mendapat satu jenis penglihatan yang lain dalam satu waktu yang sama. Apakah yang tampak di sana? Seekor naga dengan kepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada berapa mahkota? 7 mahkota. Apa yang kemudian dilakukan oleh naga yang besar ini? Kita baca ayat yang keempat bersama-sama, 1, 2, dan 3. Ayat yang keempat memberikan satu indikasi, satu petunjuk kepada kita. Melalui ekornya ini, sang naga itu menyeret sepertiga bintang-bintang di langit. Kalau kita masih ingat dalam pelajaran malam yang ketiga tentang pemberontakan Lucifer, inilah gambaran bagaimana Lucifer yang adalah seorang malaikat yang indah, pemimpin malaikat di surga, namun melakukan pemberontakan di surga. Dan kalimat selanjutnya mengatakan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu. Dan apa yang hendak dilakukan kepada perempuan itu? Dia akan menelan anak yang sedang dikandung oleh perempuan itu dan yang akan dilahirkan. Kita baca dulu ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dilambangkan dengan anak yang dilahirkan oleh perempuan ini? Jadi dia adalah Yesus. Yesus adalah gambaran dari anak yang dilahirkan oleh perempuan di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai yang kelima. Dia adalah juru selamat yang lahir 2000 tahun yang lalu.
Lalu bagaimana dengan gambaran tentang seekor naga? Saudara sekalian, kalau Anda membaca dalam Wahyu pasal 12 ayat yang 9, naga adalah gambaran daripada siapa? Setan ataupun iblis. Namun, apakah setan dia hadir di dunia untuk menelan Yesus saat Yesus sedang lahir pada waktu itu? Saudara sekalian, tentunya adalah setan bekerja melalui agen-agen manusia. Masih ingatkah satu binatang yang mengerikan, binatang yang keempat di Daniel pasal yang ke-7? Binatang yang juga bertanduk 10 dalam Daniel pasal yang ke-7 dan melambangkan kerajaan apakah binatang itu? Kerajaan Roma. Sehingga kita bisa temukan bahwa kerajaan Roma adalah yang dilambangkan dengan naga di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Dan apa yang sekali lagi dikatakan ayat yang keempat, apa yang akan diperbuat naga itu kepada anak yang akan lahir itu? Kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Ayat ini menyatakan dengan sangat jelas kepada kita, naga itu yang lambang adalah setan yang bekerja melalui pemerintahan Romawi, hendak menelan Yesus yang akan dilahirkan. Bagaimanakah nubuatan ini tergenapi? Saudara sekalian, masih ingatkah waktu Yesus lahir siapakah yang datang dari timur kepada Yesus? Orang-orang Majus. Kebanyakan dari kita mengatakan 3 orang Majus. Sebenarnya Alkitab tidak mengatakan jumlah orang Majus. Ada orang Majus yang datang dari timur menuju kota Yerusalem dan menanyakan kepada orang-orang di Yerusalem, di manakah Mesias yang adalah raja yang telah dilahirkan itu? Tapi apa yang kemudian terjadi? Saat mereka berjumpa dengan Herodes pun menjadi kebingungan, dan apa yang kemudian dia berbuat oleh Herodes? Dia memanggil semua para ahli Taurat dan menanyakan, di manakah Mesias yang dilahirkan itu berada? Di kota manakah? Para ahli Taurat mengatakan Mesias lahir di kota Bethlehem. Dan dalam pikiran Herodes, Mesias atau raja yang akan diurapi, bila mana dia dibiarkan hidup, dia akan menyaingi kekuasaan Herodes. Dan kemudian apa yang kemudian diperbuat oleh Herodes? Kita baca bersama-sama Matius 2 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Herodes memberikan satu perintah yang sangat jelas agar semua anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun di Bethlehem tepat saat Yesus lahir haruslah dibunuh. Namun apakah Yesus ikut terancam pada waktu itu? Coba perhatikan ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan, kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Sesaat sebelum Herodes memerintahkan pembunuhan bayi-bayi di kota Bethlehem, satu malaikat menampakkan diri kepada Yusuf dan mengatakan, pergilah, tinggalkanlah Bethlehem dan larilah ke Mesir karena Herodes hendak membunuh bayi Yesus. Dengan demikian, setan gagal dalam usahanya untuk membunuh bayi Yesus. Dan pada kenyataannya, Yesus bertumbuh dewasa. Pada tahun 27 Masehi dia dibaptis dan memulaikan pelayanannya. Dia menyembuhkan begitu banyak orang, mengajarkan kebenaran kepada begitu banyak orang. Dan tepat di tahun 31 Masehi, dia diadili oleh Pilatus, dia disiksa, dia disalibkan, dan 3 hari pada saat kematiannya, dia dibangkitkan. Dan Wahyu 12 ayat yang ke-5 menceritakan tentang kebangkitannya saat firman Tuhan mengatakan, Yesus dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Baik, saudara sekalian, apakah berhasil setan mencoba untuk menyingkirkan Yesus? Tidak. Meskipun Yesus mengalami kematian dan disalibkan, tetapi apakah dia sungguh-sungguh mati? Pada hari yang ketiga setelah kematiannya, apa yang terjadi dengan Yesus? Dia dibangkitkan. Dan 40 hari setelah dia dibangkitkan, dia terangkat ke surga. Dengan demikian, setan gagal dalam usahanya untuk menyingkirkan Yesus. Dengan demikian, siapakah yang akhirnya menjadi sasaran amarah setan? Tentunya adalah wanita itu.
yang adalah lambang daripada gereja. Coba kita baca dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-13, kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Ayat ini sangat jelas menyatakan kepada kita, oleh karena gagal menyingkirkan Yesus dan gagal dalam menyingkirkan Yesus dalam menjalankan rencana keselamatan, dia memburu perempuan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau saya memburu Yusak, kira-kira apakah saya bersikap ramah tamah kepada Yusak atau saya kasar kepada Yusak? Kasar, karena saya memburu Yusak. Begitu pula naga itu, yang adalah melambangkan setan, yang waktu itu dia adalah kerajaan Romawi, mencoba untuk memburu perempuan itu, memburu gereja Tuhan. Dan saudara sekalian, kalau Anda tahu, di abad permulaan, menjadi orang Kristen bukanlah satu hal yang populer. Anda boleh lihat, para pendahulu kita, saat mereka menjadi orang Kristen, mereka disalibkan, mereka dibakar, dan beberapa dari antara mereka diadu dengan binatang buas, dan menjadi tontonan orang banyak. Namun pertanyaannya adalah, apakah penganiayaan yang ada pada waktu itu berhasil menghentikan penyebaran kekristenan? Tidak. Setan gagal untuk menghentikan kekristenan dengan penganiayaan, sehingga dia merubah strateginya. Apa yang kemudian setan lakukan? Dia memasukkan begitu banyak orang kafir kepada kekristenan, namun mereka hanyalah setengah bertobat. Siapakah salah satu dari antara orang-orang kafir yang setengah bertobat menjadi orang Kristen? Dia adalah Kaisar Konstantin. Dan ketika Konstantin menjadi orang Kristen, tetapi hanyalah setengah bertobat, dia membawa masuk begitu banyak pengajaran kafir kepada kekristenan. Salah satunya adalah pemeliharaan hari Minggu. Sehingga tidaklah mengherankan bila mana saat ini ada begitu banyak gereja yang memilih hari Minggu sebagai hari yang mereka sucikan daripada hari Sabat. Baik, setelah kemudian Konstantin membawa begitu banyak kekafiran kepada kekristenan, apa yang kemudian terjadi? Satu kali dalam satu catatan dikatakan, untuk menggantikan kaisar datanglah pontif di Roma. Ketika Konstantin meninggalkan Roma, dia menyerahkan tahtanya kepada siapa? Pontif. Siapakah pontif itu? Pontif adalah gelar yang diberikan kepada paus. Dan inilah yang menggenapi Wahyu 13 ayat yang kedua, bahwa binatang dari dalam laut memiliki basis di kota Roma yang disebutkan adalah menerima tahta daripada Roma kekafiran. Saudara sekalian, dan setelah Konstantin menyerahkan tahtanya, menyerahkan kota Roma kepada paus, dia menyingkir ke satu kota yang bernama Byzantium di sebuah kota kuno di daerah Yunani, dan sekarang nama kota itu adalah Konstantinopel. Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, ketika Roma kepausan berkuasa, apa yang kemudian terjadi kembali dengan orang-orang Kristen? Penganiayaan kembali ada bagi orang-orang Kristen. Bahkan Thomas Aquinas yang hidup di sekitar tahun 1200-an mengatakan, mereka, yaitu orang-orang Kristen, layak tidak hanya dipisahkan dari gereja dengan dikucilkan, tetapi mereka juga layak untuk disingkirkan dari dunia dengan cara kematian. Saudara sekalian, menjadi orang Kristen di abad permulaan bukanlah satu hal yang populer. Mereka populer oleh karena mereka akan dianiaya. Menjadi orang Kristen di abad permulaan bukanlah satu hal yang mengenakan. Bila mana Anda memegang Alkitab seperti ini, bahkan bila mana mungkin Anda hanya memiliki satu lembar kertas Alkitab di rumah Anda, mungkin Anda akan dianiaya. Mungkin nasib Anda akan mati dengan cara yang seperti ini. Sehingga tidaklah mengherankan, Wahyu pasal 11 mengatakan dua saksi bernubuat sambil bergabung. Apakah yang dimaksud dengan dua saksi yang telah kita pelajari yang lalu? Hukum Tuhan dan kesaksian para nabi. Atau dengan kata lain, dua saksi adalah firman Tuhan. Selama kurun waktu saat kepausan berkuasa, firman Tuhan tidak disebarkan dengan begitu luas. Hanya sedikit orang yang mengetahui apakah itu firman Tuhan. Banyak orang diperbudak oleh dosa mereka karena mereka tidak mengetahui firman Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi dengan gereja pada waktu itu?
Kita baca dalam Wahyu 12 ayat yang ke-14, kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Wahyu 12 ayat 14 mengatakan perempuan yang adalah gambaran daripada gereja yang benar lari ke padang gurun untuk menyembunyikan diri daripada penganiayaan. Dan apa yang kemudian dikatakan ayat yang ke-15? Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Dan ayat 16 mengatakan kepada kita, tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu daripada mulutnya. Mari kita simpulkan dari ayat 14 hingga ayat yang ke-16, gereja Tuhan saat Roma kepausan berkuasa, mereka dianiaya. Dan dikatakan di ayat yang ke-15, ular itu menyemburkan air yang keluar daripada mulutnya. Apakah berarti bahwa gereja Tuhan dianiaya oleh air yang keluar daripada mulut ular? Apakah hanyalah sebuah simbol? Dan ayat 16 mengatakan bumi menolong perempuan atau gereja Tuhan. Apakah yang dilambangkan dengan air dan bumi? Kita sudah pelajari bahwa air melambangkan daerah yang padat penduduk. Artinya adalah gereja Tuhan di zaman kegelapan rohani saat Roma kepausan berkuasa, mereka tidaklah populer di antara orang banyak. Orang banyak memusuhi mereka, menganiaya mereka, membunuh mereka, dan hanyalah bumi yang dapat menolong mereka. Kalau air melambangkan orang banyak, apa yang kemudian dilambangkan dengan bumi? Tentunya adalah yang berkebalikan. Bumi menggambarkan daerah yang jarang ada penduduk. Saudara sekalian, kita boleh simpulkan ketika masa kegelapan rohani, gereja Tuhan haruslah menyingkir dari peradaban, mereka mengungsi kepada gunung-gunung, mereka tinggal di lembah-lembah, agar mereka terhindar daripada penganiayaan. Dan salah satu kelompok yang demikian adalah orang-orang Waldensia. Orang-orang Waldensia bersembunyi di celah-celah gunung agar mereka terhindar daripada penganiayaan. Pertanyaannya adalah, berapa lama gereja Tuhan sepanjang zaman kegelapan rohani harus lari daripada penganiayaan? Kita baca ayat ini sekali lagi bersama-sama, 1, 2, dan 3. Rasul Yohanes menubuatkan kepada kita saat ini bahwa di masa lalu ketika Roma kepausan berkuasa, perempuan yang adalah lambang dari gereja Tuhan yang benar haruslah melarikan diri sembunyi dari penganiayaan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kalau kita jumlahkan ada berapa masa di sana? 3,5 masa. Namun ternyata tidak hanya ayat 14 yang menubuatkan demikian. Kita baca dalam Wahyu 12 ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Oke. Kenapa ayat 6 sepertinya bertentangan dengan ayat yang ke-14? Ketika ayat 14 mengatakan gereja Tuhan bersembunyi selama 3,5 masa. Tetapi mengapa di ayat yang ke-6 mengatakan gereja Tuhan bersembunyi dan lari dari aniaya selama 1260 hari lamanya? Saudara sekalian, masa adalah lambang daripada tahun. Ada beberapa orang mengatakan satu masa adalah 1 Yobel yang adalah 50 tahun. Tetapi tidak ada catatan Alkitab yang mengatakan demikian. Masa adalah lambang daripada tahun. Ketika Alkitab mengatakan 3,5 masa, artinya berapa tahun? 3,5 tahun. Saudara sekalian, adakah yang tahu di sini? Dalam Alkitab 1 tahun ada berapa ratus hari? Alkitab mencatat 1 tahun ada 1 tahun ada 360 hari. Dan bila mana 3,5 tahun adalah 1260 hari. Sehingga baik ayat 6 maupun ayat yang ke-14 mengatakan satu hal yang sama. Gereja Tuhan oleh karena mendapat penganiayaan
di masa lalu bersembunyi daripada Roma kepausan selama 1260 hari. Apakah ini berarti secara literal? Kita tahu di dalam Alkitab, 1 hari nubuatan artinya adalah 1 tahun yang sesungguhnya. Bilangan 14 ayat yang ke-34, Yeskiel 4 ayat 6 dan Kejadian 29 ayat yang ke-27 mengatakan 1 hari dalam nubuatan Alkitab sama dengan 1 tahun literal. Sehingga pertanyaan adalah, dalam kurun waktu dari tahun berapa hingga tahun berapakah 1260 tahun ini berlaku? Saudara sekalian, 1260 tahun adalah satu masa di masa lalu saat gereja Tuhan haruslah lari daripada penganiayaan. Tetapi dari tahun berapakah 1260 tahun ini kemudian berakhir? Adalah pada tahun 538 setelah Masehi hingga tahun 1798 setelah Masehi. Selama 1260 tahun, gereja Tuhan haruslah bersembunyi daripada penganiayaan. Saudara sekalian, inilah sejarah mencatat gereja Tuhan yang benar bermula saat 12 para rasul mendirikan gereja Tuhan yang benar. Dan kemudian berlanjut ketika selama 1260 tahun gereja Tuhan mengalami penganiayaan selama zaman kegelapan rohani. Pertanyaannya adalah, setelah 1798, apakah masih ada gereja Tuhan yang benar? Jika memang ada gereja Tuhan yang benar setelah 1798, apakah tanda pengenal daripada gereja Tuhan yang benar? Mari kita kembali membaca Wahyu 12 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Kembali, Wahyu 12 ayat yang pertama mengatakan tentang perempuan yang mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak itu. Apakah ciri-ciri daripada perempuan ini? Tadi kita sudah bahas dia memakai mahkota di atas kepalanya. Namun ayat ini juga mengatakan dia berselubungkan matahari. Bapak Ibu sekalian, apakah yang Alkitab katakan tentang matahari? Kita baca dalam Wahyu dalam Maleakhi 4 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Apakah surya itu? Surya adalah matahari. Dan Alkitab mengatakan matahari adalah lambang daripada kebenaran. Sehingga ketika perempuan itu berselubungkan matahari, menggambarkan kepada kita gereja Tuhan yang benar dilingkupi oleh satu kebenaran. Lalu kemudian ternyata wanita itu tidak hanya berselubungan matahari. Apa yang ada di bawah kakinya? Bulan. Saudara sekalian, apakah fungsi daripada bulan ketika malam hari? Menerangi. Tetapi apakah bulan memiliki cahaya sendiri? Tidak. Bulan hanyalah memantulkan cahaya yang berasal daripada matahari. Dengan demikian, kita bisa mengambil satu kesimpulan, gereja Tuhan yang benar di akhir zaman sama seperti gereja Tuhan di masa yang lalu, dilingkupi oleh satu kebenaran, dan tidak hanya dengan cara yang demikian, gereja Tuhan mengajarkan kebenaran. Dan definisi kebenaran dalam Alkitab ada 3. Yesus adalah kebenaran, kebenaran juga adalah firman Tuhan, dan hukum Tuhan juga adalah kebenaran. Sehingga kita bisa melihat tanda pengenal yang pertama dari gereja Tuhan yang benar, gereja Tuhan yang benar mengajarkan kebenaran. Lalu, bagaimana dengan tanda pengenal yang kedua dari gereja Tuhan yang benar? Kita tadi telah melihat, selama 1260 tahun, gereja Tuhan yang benar di masa lalu lari daripada penganiayaan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah gereja Tuhan yang benar ada setelah tahun 1798? Sudah pasti adalah seperti itu. Gereja Tuhan yang benar tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi juga muncul setelah tahun 1798. Lalu bagaimana dengan petunjuk yang ketiga? Apakah petunjuk yang ketiga tentang gereja Tuhan yang benar? Kita baca bersama-sama Wahyu 12 ayat yang ke-17, 1, 2, dan 3.
Saudara sekalian, mengapa saya menggunakan terjemahan dari King James Version? Karena dalam terjemahan bahasa Indonesia kita mengatakan keturunannya yang lain. Lalu apa perbedaan antara yang lain dengan yang sisa? Baik, saya ingin berikan ilustrasi. Saya ingin mengatakan, saya mengambil makanan yang lain saya mengambil satu makanan yang lain dari yang semula ada. Artinya apakah makanan yang saya ambil sama dengan makanan yang tadi semula ada? Tidak. Lalu, ketika saya mengatakan saya mengambil makanan yang sisa dari yang semula dihidangkan, apakah makanan yang saya ambil sama dengan yang tadi telah dihidangkan? Jawabannya adalah iya. Sehingga, mengapa artinya keturunannya yang sisa? Kita ambil satu ilustrasi yang kemudian. Bapak Ibu sekalian, berapa banyak dari antara kita yang pernah menjahitkan pakaian ke tukang jahit? Baik, kadang-kala saat kita menjahitkan pakaian ke tukang jahit, pasti ada bahan-bahan sisa yang ikut disertakan ke dalam pakaian yang telah jadi. Pertanyaannya adalah, ketika kain yang sisa itu, yang namanya sisa, apakah dia memiliki satu kualitas kain yang sama dengan pakaian yang telah jadi? Tentu adalah iya. Sehingga apakah arti sisa, bila mana merujuk kepada gereja, keturunan yang sisa memiliki satu pengertian adalah satu umat yang masih bertahan dan seperti yang asli. Gereja Tuhan yang benar adalah gereja Tuhan yang sama seperti gereja Tuhan yang asli pada waktu 2000 tahun yang lalu. Saudara sekalian, apakah maksudnya gereja Tuhan adalah haruslah asli seperti gereja Tuhan yang mula-mula? Tentunya asli dalam hal pengajaran. Mari kita lihat salah satu pengajaran Yesus di Wahyu 14 ayat 1 sampai yang ketiga adalah dia mengatakan, aku akan datang kembali untuk yang kedua kali. Lalu bagaimana dengan gereja mula-mula 2000 tahun yang silam? Apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat pada waktu itu? Kita baca bersama-sama dalam Titus 2 ayat yang ke-13, 1, 2, dan 3. Rasul Paulus 2000 tahun yang silam juga mengajarkan kepada jemaat, dan dalam satu surat yang dia kirimkan kepada seorang muda yang bernama Titus, Yesus akan datang yang kedua kali. Sehingga gereja Tuhan di akhir zaman haruslah mengajarkan dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bila mana gereja Tuhan di akhir zaman adalah mengajarkan apa yang asli seperti gereja Tuhan yang lalu, maka salah satu pengajarannya adalah mengatakan kita harus menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu, apakah pengajaran yang lain yang diajarkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman seperti gereja Tuhan yang masa lalu? Anda lihat ini adalah gambaran tentang apa? Menggambarkan saat Yesus dibaptiskan. Alkitab mengatakan dengan jelas ketika Yesus dibaptiskan dengan cara yang bagaimana? Diselamkan. Lalu bagaimana dengan para rasul dahulu kala? Filipus, penginjil yang bernama Filipus dalam Kisah Para Rasul mencatat saat dia membaptiskan pembesar daripada Ethiopia, apakah juga dengan cara diselamkan? Iya, dikatakan di situ banyak airnya sehingga ketika Filipus membaptiskan orang dengan cara diselamkan pula. Sehingga dengan demikian gereja Tuhan di akhir zaman bila mana dia membaptiskan orang lain maka haruslah dengan cara diselamkan. Sehingga baptisan diselamkan adalah salah satu pengajaran yang haruslah sama dengan gereja mula-mula 2000 tahun silam. Lalu bagaimana dengan pengajaran yang lainnya? Saudara sekalian, saya ingin bertanya, hari apakah yang Yesus pelihara dan dia kuduskan? Hari Sabat. Lukas 4 ayat 16 mengatakan, Yesus menjaga kesucian Sabat hari yang ke-7. Bahkan dalam Matius 24 ayat yang ke-20, untuk memperingatkan para pengikutnya bila mana mereka mengalami penganiayaan, agar mereka pun tetap menjaga penyucian hari Sabat. Lalu bagaimana dengan para rasul? Saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul paling tidak ada 8 ayat yang menyatakan tentang penyucian hari Sabat. Dan total ada 84 ayat yang mana menyebutkan tentang hari Sabat dalam perjanjian yang baru. Sehingga dengan demikian, bila mana ada satu pertanyaan, hari apakah yang akan dipelihara kekudusannya oleh gereja yang benar saat ini? Adalah hari Sabtu, hari Sabat.
Karena Alkitab mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sehingga dengan demikian, bila mana gereja Tuhan adalah gereja seperti yang asli 2000 tahun silam, maka gereja Tuhan yang benar haruslah menjaga kesucian hari Sabat, hari yang ketujuh. Baik, lalu pengajaran lain apakah yang diajarkan oleh gereja Tuhan yang benar saat ini? Saudara sekalian, ada satu pertanyaan. Saat gereja Kristus yang benar muncul setelah 1798, apakah yang diajarkannya mengenai kematian? Tentunya kalau kita lihat gambar di samping ini adalah kisah tentang apa? Kebangkitan siapa? Kebangkitan Lazarus. Apakah ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia mengatakan, Lazarus turun dari surga? Apakah Yesus mengatakan demikian? Tidak. Yesus mengatakan, Lazarus keluarlah. Kalau dikatakan Lazarus turun dari surga, maka temanya adalah Yesus menurunkan Lazarus daripada surga. Tetapi Alkitab mengatakan, Yesus membangkitkan Lazarus yang telah meninggal selama 4 hari. Dengan demikian, kita mendapat satu pengertian bahwa orang mati adalah seperti halnya tertidur. Gereja yang benar mengajarkan tidak hanya bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Gereja yang benar tidak hanya mengajarkan bahwa baptisan dengan cara yang diselamkan, tetapi gereja Tuhan yang benar di akhir zaman mengatakan hari Sabat adalah hari ketujuh yang harus disucikan, dan mengajarkan bahwa orang mati seperti orang yang sedang tidur. Kita lihat dalam satu kesimpulan, gereja Tuhan yang benar di akhir zaman pastilah gereja yang mengajarkan dan mempraktekkan ajaran yang sama yang Yesus ajarkan saat dia ada di muka bumi 2000 tahun yang silam. Baik, kita telah melihat 3 petunjuk yang pertama. Gereja yang benar adalah mengajarkan kebenaran. Dan gereja Tuhan yang benar akan muncul setelah tahun 1798. Dan gereja yang benar punya pengajaran yang asli seperti hanya gereja Tuhan 2000 tahun yang silam. Lalu, apakah petunjuk yang keempat? Kita baca dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17, kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Keturunan yang sisa daripada perempuan itu haruslah lambang dari sebuah gereja yang menuruti apa? Hukum-hukum Allah. Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Ada berapa perintah di dalam hukum Tuhan? 10. Sehingga ketika keturunan yang sisa, lambang daripada gereja Tuhan yang benar di akhir zaman, maka saat dikatakan menuruti 10 perintah Tuhan, dia tidak akan menolak satu saja daripada perintahnya. Karena mengapa? Yakobus 2 ayat yang ke-10 mengatakan, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Gereja Tuhan yang benar tidak mungkin menolak perintah Tuhan meskipun hanya satu. Karena mengapa? Alkitab mengatakan, satu saja perintah Tuhan yang dilanggar, maka sesungguhnya melanggar seluruh perintah Tuhan yang lainnya. Contohnya adalah, apakah yang gereja Tuhan pelihara tadi? Untuk penyucian hari Sabtu. Sehingga, gereja yang tidak menjaga kekudusan hari Sabat, bukanlah gereja Tuhan yang benar. Bila mana gereja tidak menyucikan hari Sabat hari yang ke-7, maka bukanlah gereja Tuhan yang benar. Lalu apakah hari Sabat hanyalah satu-satunya hukum Tuhan? Tidak. Selama beberapa hari mungkin Anda berpikir dan bertanya, mengapa hari Sabat selalu disinggung? Saudara sekalian, dalam 10 perintah Tuhan tidak hanya tentang membahas hari Sabat. Salah satunya adalah perintah yang ke-7 mengatakan jangan berzina. 1 tahun terakhir seperti yang telah saya bahas beberapa hari yang lalu, ada begitu banyak ada tren yang begitu fenomenal tentang pernikahan sesama jenis. Bahkan ada sebuah peraturan demikian, bila mana pendeta ataupun gereja menolak pernikahan sesama jenis, maka dia dianggap menentang hukum pemerintahan dan akan dikenakan sanksi. Pertanyaan adalah, apakah gereja Tuhan yang benar akan takut dengan ancaman yang demikian? Tentunya tidak. Saat begitu banyak dunia menyetujui pernikahan sesama jenis, tetapi gereja Tuhan yang benar menolak pernikahan sesama jenis. Sehingga dengan demikian,
Gereja yang tidak mengajarkan kesucian pernikahannya benar bukanlah gereja yang benar. Alkitab mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Apakah kita sebagai mempelai wanita menuruti Kristus yang adalah suami kita? Saudara sekalian, petunjuk yang keempat, gereja Tuhan yang benar menuruti 10 perintah Tuhan. Bila mana ada satu gereja yang mengatakan, saya gereja Tuhan yang benar, tetapi hanya mengajarkan 9 perintah daripadanya, bukanlah gereja Tuhan yang benar. Lalu bagaimana dengan petunjuk yang kelima? Panitia boleh salah satu menolong lampu terlalu menyorot ke mata saya. Boleh satu orang panitia? Ditundukkan sedikit. Atau mungkin mengarah ke arah. Ya. Oke. Baik. Apakah petunjuk yang kelima untuk mencari tahu gereja Tuhan yang benar? Saudara sekalian, kita baca sekali lagi Wahyu 12 ayat yang ke-17, 1, 2, dan 3 kita baca bersama-sama. Keturunan yang sisa, gereja Tuhan yang benar di akhir zaman tidak hanya menuruti hukum Allah, tetapi juga memiliki apa? Kesaksian Yesus. Apakah yang kita masukkan dengan kesaksian Yesus? Di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-10 mengatakan, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Coba perhatikan kalimat yang terakhir, sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Gereja Tuhan yang benar maka akan memiliki roh nubuat. Kita akan pelajari dalam 2 hari ke depan apakah itu roh nubuat. Lalu bagaimana dengan petunjuk yang ke-6? Apakah petunjuk yang ke-6 yang kita bisa dapatkan untuk mengetahui apakah gereja Tuhan yang benar? Di dalam Matius 28, dalam 2 ayat terakhir, Yesus memberikan satu pesan kepada para muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Mari kita baca pesan ini bersama-sama, 1, 2, dan 3. Apakah perintah yang Yesus berikan kepada para murid pada waktu itu? Yesus mengatakan, pergilah kepada orang Yunani. Apakah seperti itu? Apakah Yesus mengatakan, pergilah hanya kepada orang Itali? Tidak. Dia mengatakan, pergilah, jadikanlah Yunani muridku. Apakah dia mengatakan demikian? Tidak. Dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus memberikan satu perintah kepada para murid, janganlah hanya kepada orang Israel saja engkau menyampaikan pekabaran Injil, tetapi kepada seluruh bangsa. Saudara sekalian, apakah benar Injil kemudian disebarkan kepada seluruh bangsa? Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat yang ke-27 mengatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus di tengah-tengah kamu. Anda tahu di manakah jemaat Kolose berada? Jemaat Kolose ada di dekat kota Efesus. Jemaat Kolose berada di antara Asia kecil. Bahkan saat Rasul Paulus masih hidup sekalipun, penyebaran Injil sudah dilakukan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Sehingga kita boleh mengambil kesimpulan, seharusnya gereja Tuhan yang benar adalah gereja yang mendunia. Karena mereka menginjil tidak hanya kepada satu lingkup bangsa, tapi kepada semua bangsa. Lalu, bagaimana dengan petunjuk yang ke-7 tentang gereja Tuhan yang benar? Untuk menjawab kepada petunjuk yang ke-7, ada sebuah pertanyaan. Pesan Injil apakah yang akan dikabarkan gereja Kristus di seluruh dunia pada akhir zaman? Terus sekalian, mari kita baca Wahyu 14 ayat yang ke-6. 1, 2, 3 bersama-sama.
Alkitab mengatakan bahwa gereja Tuhan yang benar haruslah memberikan suatu Injil yang kekal untuk diberitakan kepada seluruh dunia. Saudara sekalian, apakah gereja tempat Anda beribadah sekarang menyampaikan Injil yang kekal? Lalu mungkin Anda bertanya-tanya, apakah maksudnya Injil yang kekal? Dalam pekabaran malaikat yang pertama, di ayat yang ketujuh, firman Tuhan mengatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Gereja Tuhan yang benar haruslah memberitakan pekabaran malaikat yang pertama. Tetapi, apakah hanya pekabaran malaikat yang pertama? Dalam ayat yang ke-8 mengatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat yang kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Khusus ayat yang 8 kita akan bahas pada hari Senin. Lalu bagaimana dengan pekabaran malaikat yang ketiga? Kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Dan ayat 10 kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Salah satu pekabaran gereja Tuhan yang benar dalam Injil yang kekal di akhir zaman adalah mengatakan jangan sembah binatang, jangan terima tanda binatang. Apakah tanda binatang itu? Penyucian hari Minggu. Karena mengapa? Ada anggur murka Allah yang menyatakan hukuman Allah, 7 malapetaka terakhir yang terdapat di dalam Wahyu 15 ayat yang pertama. Dan menutup pekabaran malaikat yang ketiga, Wahyu 14 ayat yang ke-12, firman Tuhan mengatakan, kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Gereja Tuhan yang benar memberitakan pekabaran 3 malaikat. Kalau kita hadir di sebuah gereja, namun tidak fokus dalam pekabaran Wahyu 14 ayat 6 hingga ayat yang ke-12, kita perlu berpikir, apakah mungkin itu adalah gereja Tuhan yang benar? Lalu bagaimana dengan petunjuk yang ke-8? Saudara sekalian, apakah petunjuk yang ke-8? Kembali kita membaca pekabaran malaikat yang pertama, Wahyu 14 ayat yang ke-7. Takutlah akan Allah, muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Saudara sekalian, ayat ini mengatakan, muliakanlah Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Ada yang bisa menjawab atau sukarela untuk menjawab, bagaimana caranya manusia memuliakan Tuhan? Apakah dengan pergi ke gereja seminggu sekali dan kita beribadah bersama-sama, menyanyi bersama-sama, berdoa bersama-sama, itu juga memuliakan Tuhan? Tapi coba apa yang dikatakan 1 Korintus 10 ayat 31 tentang memuliakan Tuhan. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Rasul Paulus mendefinisikan arti memuliakan Tuhan adalah kita memperhatikan apa yang kita makan dan kita memperhatikan apa yang kita minum. Sehingga gereja Tuhan yang benar akan memberitakan satu pekabaran kesehatan kepada seluruh dunia. Saudara sekalian, bila mana gereja tempat kita beribadah tidak mengabarkan pekabaran kesehatan, kita perlu berpikir, apakah gereja itu gereja Tuhan yang benar? Saudara sekalian, saya ingin menyimpulkan 8 petunjuk ini. Gereja Tuhan yang benar mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Gereja Tuhan yang benar muncul setelah tahun 1798. Gereja Tuhan yang benar memiliki pengajaran seperti halnya gereja Tuhan yang mula-mula. Mengajarkan bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali. Mengajarkan bahwa baptisan dengan cara diselamkan. Mengajarkan bahwa hari Sabat, hari ke-7 haruslah disucikan. Mengajarkan pula tentang keadaan orang mati seperti halnya orang yang sedang tidur. Gereja Tuhan yang benar menuruti 10 perintah Tuhan.
gereja Tuhan yang benar akan memiliki roh nubuat, gereja Tuhan yang benar ada di seluruh dunia, dan dua petunjuk yang terakhir, gereja Tuhan yang benar memberitakan pekabaran 3 malaikat dan memberitakan pekabaran kesehatan. Pertanyaannya adalah, dengan 8 petunjuk seperti ini, manakah gereja Tuhan yang benar? Manakah gereja Tuhan yang benar? Saudara sekalian, saya ingin kembali kepada petunjuk yang ke-6. Apakah petunjuk yang ke-6? Gereja Tuhan adalah gereja yang ada hanya di satu negara? Tidak. Gereja Tuhan yang benar adalah gereja yang mendunia dan ada di seluruh dunia. Saudara sekalian, saat kita berbicara tentang gereja yang mendunia dan ada di seluruh dunia, kebanyakan orang akan berpikir tentang gereja Katolik Roma. Padahal faktanya, gereja Katolik ada di seluruh dunia. Namun ternyata, apakah Anda tahu ada satu gereja lagi yang juga ada di seluruh dunia? Dan coba perhatikan apa yang dikatakan gereja Katolik tentang gereja yang satu itu. Dikatakan bahwa orang-orang berpikir bahwa Alkitab haruslah menjadi otoritas tunggal secara logis, harus menjadi Advent hari ke-7 dan menjaga kesucian hari Sabtu. Dalam salah satu buletin yang pernah mereka keluarkan tahun 95, Gereja Roma Katolik, bila mana kita menjunjung Alkitab sebagai satu-satunya otoritas firman Tuhan, haruslah menjadi anggota gereja masih Advent hari yang ke-7. Tidak hanya itu, dalam sebuah catatan yang pernah dikeluarkan editor dari majalah Mary Online mengatakan, tantangan yang dipermasalahkan oleh Roma sejak 100 tahun yang lalu, apakah gereja Katolik yang benar atau gereja Advent hari ke-7 yang benar? Anda boleh lihat, sebuah majalah pun mengatakan, dari antara dua gereja, gereja Katolik yang benar atau gereja Advent yang benar, dan dikatakan tidak ada pilihan yang lain. Tidak opsi ketiga, tidak pula opsi yang netral. Manakah dari antara gereja masih Advent hari ke-7 atau gereja Katolik Roma lah yang benar? Saudara sekalian, manakah dari antara dua gereja ini disebut sebagai gereja Tuhan yang benar? Sekali lagi, bila mana tidak mengajarkan perintah Tuhan, bila mana tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan, itu bukanlah gereja Tuhan yang benar. Saya ingin bertanya, hari apakah yang dipelihara oleh gereja Katolik? Hari Minggu. Lalu apakah hari yang dipelihara oleh gereja masih Advent hari yang ke-7? Hari Sabat, saudara sekalian. Kita mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Manakah gereja Tuhan yang benar yang menuruti segala perintah Tuhan? Dan manakah gereja Tuhan yang benar yang memenuhi 8 kriteria sebagai gereja Tuhan yang benar? Saudara sekalian, dengan penuh kerendahan hati, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, gereja masih Advent hari ke-7 adalah gereja Tuhan yang benar. Gereja inilah yang muncul setelah 1798, gereja ini mengajarkan kebenaran, gereja ini mengajarkan bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali, gereja ini mengatakan bahwa hukum Tuhan haruslah dipelihara, gereja ini memberikan pekabaran kesehatan. Saudara sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan, dengan kerendahan hati, kami ingin menyampaikan, gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah gereja Tuhan yang benar. Namun, apakah berarti hanya orang Advent yang akan selamat? Apakah hanya orang Advent yang akan selamat? Tentu adalah tidak. Di dalam Efesus pasal yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, orang diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Kemudian Anda mungkin akan bertanya, bila mana Yesuslah yang menyelamatkan, bukankah tidak masalah saya menjadi anggota gereja manapun? Bukankah tidak masalah saya memeluk agama selain agama Kristen? Lalu mengapa saya harus menjadi anggota gereja masih Advent hari yang ke-7? Saudara sekalian, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa saya harus mendapat pekabaran gereja Tuhan yang benar? Mengapa saya yang dari kecil adalah bukan anggota gereja Advent haruslah mendapat satu pekabaran bahwa inilah gereja yang benar? Mengapa saya harus bergumul pada malam hari ini untuk memilih meninggalkan gereja saya yang lama dan bergabung dengan gereja Tuhan yang benar? Saudara sekalian, Yesus 2000 tahun yang silam mengatakan, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan daripada kandang ini.
Yesus tahu dengan pasti ada domba-domba lain di luar kandang Tuhan yang benar. Ada begitu banyak umat Tuhan di luar sana. Ada jutaan umat-umat Tuhan yang sementara menjadi pengikut Kristus, namun pada kenyataannya bukanlah daripada kandang Tuhan yang benar. Dan kerinduan Tuhan adalah domba-domba itu haruslah kutuntun juga. Saudara sekalian, sekarang Anda mendapat jawabannya. Keselamatan oleh Kristus. Tetapi mengapa haruslah kita mengetahui gereja Tuhan yang benar? Karena Tuhan rindu menuntun kita. Namun pertanyaan adalah, apakah kita mendengarkan suara Tuhan? Saudara sekalian, apakah kita mendengarkan suara Tuhan? Saya adalah anggota gereja Advent dari sejak saya masih lahir. Namun hingga pada satu waktu tertentu saya pernah bertanya, gereja saya adalah gereja yang seperti apa? Saya tidak tahu gereja saya gereja yang seperti apa. Tetapi ketika firman Tuhan mengatakan, inilah gereja Tuhan yang benar, saya bersyukur bahwa saya menjadi anggota gereja Tuhan ini. Saudara sekalian, Yesus rindu untuk menuntun kita. Bila mana Anda bertanya mengapa saya harus belajar tentang gereja Tuhan yang benar? Karena Yesus rindu menuntun kita menjadi anggota gereja yang benar. Dia mengatakan, domba-dombaku akan mendengarkan suaraku. Malam hari ini, apakah Anda mau dituntun oleh Tuhan? Apakah Anda mau menyendengkan telinga Anda untuk mendengarkan suara Tuhan? Yesus berkata, mereka haruslah menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Gereja ini tidak menyelamatkan. Tapi mengapa Tuhan memberikan pekabaran ini pada malam hari ini kepada kita? Karena Tuhan rindu menuntun kita, Tuhan rindu kita mendengarkan suaranya, dan Tuhan rindu kita menjadi satu kawanan dengan satu gembala yang benar. Saudara sekalian, terkadang ada banyak hal yang kita tidak pernah mengerti. Namun dengarlah suara Tuhan. Dia menuntun kita. Kami tidak pernah tahu mengapa kami harus mengadakan seminar di Kota Sragen. Pak Agung, mungkin Anda tidak pernah tahu mengapa Anda harus bertemu dengan Saudara Randy dan Anda harus hadir di seminar hari ini. Pak Kus, Pak Nugroho, Bapak Yani Joko, mungkin kita tidak pernah bermimpi mengapa harus ada seminar ini di Kota Sragen. Jawabannya adalah Tuhan rindu menuntun kita. Tuhan rindu kita mendengarkan suaranya. Tuhan rindu kita menjadi satu kawanan dalam satu kandang Tuhan yang benar. Wahyu 22 ayat 17 mengatakan, barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang harus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara sekalian, bila mana sungguh Anda mengucap syukur oleh karena Anda mendapat pekabaran gereja Tuhan yang benar, Rasul Yohanes mengatakan, hendaklah dia datang kepada gereja Tuhan itu. Saudara sekalian, saya tidak pernah berbangga diri dan menyombongkan diri menjadi anggota gereja ini. Namun saya bersuka cita. Ada begitu banyak saudara saya di luar sana, ada begitu banyak domba-domba di luar sana yang tidak mengerti apakah gereja Tuhan yang benar. Tetapi melalui gereja ini saya tahu apakah hari Sabat itu. Saya tahu apakah pentingnya hukum Tuhan itu. Saya mengucap syukur. Dan apakah Anda rindu mengalami sukacita seperti yang saya rasakan? Saya bersukacita menjadi anggota gereja ini karena saya tahu Tuhan mengajarkan saya harus menjaga kesehatan saya. Saudara sekalian, gereja tidak pernah menyelamatkan. Tapi melalui gereja ini, melalui gereja Masih Advent hari yang ke-7, gereja Tuhan yang benar, Tuhan rindu menuntun kita menjadi satu kawanan. Dan Tuhan rindu di dalam gereja ini kita mengenal kebenaran secara lebih lengkap. Saudara sekalian, satu panggilan sederhana pada malam hari ini. Bila mana Anda rindu untuk mengatakan, Tuhan, saya mengucap syukur oleh karena saya boleh mendapat pekabaran gereja-Mu yang benar. Malam hari ini, saya rindu
menjadi anggota gereja Masih Advent hari yang ke-7. Bila mana ini adalah pekabaran Anda, bagi Anda yang rindu untuk berkomitmen, saya undang untuk bangkit berdiri. Bila mana Anda rindu menjadi anggota gereja Tuhan yang benar, tolong berdiri di tempat di mana Anda berada. Barang siapa ia haus, hendaklah ia datang. Saudara sekalian, bukanlah pekabaran yang mudah yang untuk saya bawakan pada malam hari ini, tapi saya mengucap syukur saya mendapat satu kesempatan menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang begitu saya kasihi. Saya bersuka cita ketika saya melihat Anda datang setiap malam, dan khususnya malam hari ini saya bersuka cita menyampaikan kepada kita gereja Tuhan yang benar. Tuhan katakan, saya rindu menuntun domba-dombaku, biarlah mereka mendengarkan suaraku. Tuhan rindu kita mendengarkan suaranya. Mungkin kita memiliki hati yang keras, tapi Rasul Paulus katakan, janganlah keraskan hatimu. Terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang menyatakan komitmen menjadi anggota gereja Tuhan yang benar. Dan bila mana Anda masih bergumul, saya rindu mendoakan Anda. Saya rindu mendoakan Anda supaya Anda boleh mengerti pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mengikuti Yesus keputusanku, kita sama-sama bangkit berdiri menyanyikan lagu penutup kita. Tuhan di surga, dengan keterbatasan yang hamba miliki, terima kasih Kau boleh menolong hamba. Dengan kesehatan yang kurang prima, Kau boleh menolong hamba menyampaikan pekabaran ini. Engkau tahu apa yang hamba rasakan selama hamba menyampaikan pekabaran ini. Namun hamba bersuka cita, Tuhan boleh menyampaikan pekabaran tentang gereja-Mu yang benar pada malam hari ini. Engkau boleh menyatakan kepada kami semua bahwa Engkau masih punya gereja Tuhan yang benar di zaman akhir, yang memelihara hukum Tuhan, yang memilih meninggikan perintah Tuhan daripada perintah manusia. Tuhan di surga, kami rindu boleh menjadi anggota gereja-Mu yang benar. Mungkin kami bukanlah orang yang sempurna, tapi Tuhan rindu boleh menolong kami mengalami kesempurnaan. Dan Tuhan rindu menolong kami hingga kepada tahap itu dengan memanggil kami menjadi anggota gereja Tuhan yang benar. Gereja ini tidak pernah menyelamatkan, Engkaulah yang menyelamatkan kami. Namun kepada gereja ini Engkau rindu kami belajar berencana keselamatan secara lebih benar lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tidak pernah tahu mengapa kami harus mengadakan seminar di Kota Sragen. Begitu pula pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mengapa mereka harus menghadiri seminar ini. Dan tepat pada malam hari ini mereka mengerti pekabaran gereja Tuhan yang benar. Beberapa dari mereka mungkin bertanya-tanya, manakah gereja Tuhan yang benar itu?
Manakah gereja menyucikan hari Sabat Tuhan yang suci, tapi malam hari ini Engkau memberikan jawaban langsung kepada mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau boleh menolong kami pada malam hari ini. Meteraikanlah keputusan kami dengan satu meterai yang Tuhan tetapkan dan tidak pernah berubah. Dan bila mana di tempat ini, malam hari ini kami masih bergumul, tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk mengerti. Dan mungkin ada yang beberapa dari antara kami yang datang baru beberapa malam terakhir dan kami bingung apa yang harus kami putuskan. Tolonglah mereka untuk mengerti pekabaran firman Tuhan. Dan bila mana ada pekabaran yang belum disampaikan kepada mereka, bila Tuhan boleh memberikan waktu dan kesempatan bagi mereka untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang telah lewat di hari-hari yang lalu. Terima kasih Bapa. Mohon ampun daripada dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.